Jadi selama pembelajaran, tugas-tugas dan juga materi akan disampaikan melalui LMS, gitu ya. Kalian bisa download di LMS mengenai materi hari ini, dan juga tugasnya juga bisa dilihat di sana. Untuk pengumpulan tugas juga full kita menggunakan LMS. Jadi pastikan kalian bisa mengakses LMS tersebut. Nah, tugasnya itu ada per kelompok dan juga ada individu. Jadi nanti kalian bisa, saya anggap kalian sudah dewasa, jadi kalian bentuk kelompok sendiri, dan juga kalau tugasnya kelompok berarti nilai satu kelompok tersebut sama. Terus bobot, komposisi tugas ujian gitu ya. Untuk tugas sendiri nilainya 20% bobotnya. Dan untuk UTS 35% dan UAS 45%. Jadi kalian akan kemarin gitu ya, di semester kemarin kakak-kakak tingkatnya ada yang terkendala nilainya anjlok gara-gara tugas gitu ya. Dan untuk saat ini saya tidak ada keringanan untuk tugas, jadi tugas itu harus disubmit sesuai dengan deadline atau due date-nya. Maka ketika kalian membuka tugas, kalian harus lihat due date-nya kapan. Lewat dari situ tidak akan bisa disubmit gitu ya, tidak akan bisa disubmit, dan saya tidak terima lewat dari tanggal due date. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan untuk terkait tugasnya. Tugas kelompok maupun tugas individu gitu ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Oh ya, ujian untuk UTS dan UAS biasanya dilakukan di LMS juga. Jadi full dilakukan di LMS. Nah, untuk apabila terjadi ujiannya itu terkait studi kasus per kelompok, maka kalian diperkenankan untuk mengerjakan bersama-sama dengan kelompok. Mengenai tugas dan ujian, kalian tidak diperkenankan untuk copy paste, apalagi menjawab soal di LMS, kalian copy paste dari web ataupun dari page manapun gitu ya. Jadi kalian harus tulis ulang. Kenapa? Karena nanti kalau copy paste kelihatan itu misalkan ada linknya, ada ini, itu dianggap poinnya 0 untuk di jawaban tersebut. Terus selama masa perkuliahan, kalian boleh sambil ketika saya menerangkan, kalian bertanya boleh langsung gitu ya. Atau misalkan karena tidak ada belum terbersit pertanyaannya gitu ya, kalian boleh bertanya mengenai tugas, mengenai materi itu di WA group gitu ya. Jadi biar teman-temannya juga tahu bahwa mengenai materi yang dijelaskan. Terus pembentukan kelompok dilakukan oleh masing-masing. Jadi saya tidak akan mengatur kelompok Anda. Nah, itu saja mengenai aturan perkuliahan. Oh ya, untuk mulai minggu depan kita mulai pukul 13.00. Sengaja hari ini saya lambatkan karena ini pertemuan pertama agar teman-teman bisa masuk semua. Jadi untuk mulai minggu depan kalian boleh dimulai pukul 13.00. Pertemuan tatap muka seperti ini yang melalui daring gitu ya, itu hanya kurang lebih 1 jam. Jadi sisanya kalian bisa mengerjakan tugas ataupun membaca kembali materi yang saya sampaikan. Baik, dalam satu frame pada saat Zoom meeting, kalian diperbolehkan berdua, gitu ya. Diperbolehkan, jadi nanti kalian ketika di absen, lambaikan saja tangannya, gitu ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan, saya akan absen satu persatu, jadi mohon dibuka videonya. Selain itu juga kalian bisa menuliskan NPM kalian dan juga nama gitu ya di kolom chat. Kalau kalian memang hadir, nanti saya cross check dengan screen capture yang ada. Jadi nanti setiap akhir perkuliahan juga akan saya screen capture. Selama masa perkuliahan diharapkan kalian untuk
menutup mic-nya, jadi di-mute gitu ya mic-nya. Jadi kecuali kalian akan bertanya, itu diperbolehkan. Seperti itu. Nah, kalian bisa tulis NPM sama nama lengkap kalian mulai dari sekarang di kolom chat. Silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai ya. Kita perkuliahannya mulai. Saya akan share screen-nya dulu. Oke. Bisa dilihat di screen capture, di screen Anda, di layar monitor Anda, bahwa saat ini kita akan membahas mengenai perspektif dari entrepreneurial. Nah, entrepreneurship. Mungkin ada beberapa yang ini mengulang gitu ya perkuliahan ini. Jadi materinya sudah pernah disampaikan. Memang untuk saat ini buku yang kita pakai masih sama, Hisrich, karena ini buku yang ada satu buku lagi yang baru terbit. Ini yang saya kasih di WhatsApp itu edisi 10 ya. Yang baru terbit itu edisi 11. Tapi e-booknya masih belum ada gitu ya, masih berupa hard fisik gitu ya. Nah, jadi kita yang kita pakai adalah edisi ke-10. Terbitan dari McGraw-Hill. Ini nama saya, Dede Darsono, gitu ya. Saya kira kita tidak perlu untuk perkenalan secara personalnya, cukup tahu nama dan kalian bisa tanya apapun sebenarnya kepada saya kalau misalkan di luar ini juga tidak masalah, gitu ya. Oh ya, untuk berupa pertanyaan, saya sih lebih prepare kalian direct message ke saya ke WhatsApp gitu ya, karena kalau di telepon kemungkinan saya lagi ada keperluan atau lagi ada meeting, jadi tidak bisa saya angkat. Tapi kalau WhatsApp, saya bisa jawab kapanpun. Nah, entrepreneurial perspektif. Jadi dalam buku itu dibagi beberapa tahap. Salah satunya untuk chapter 1, 2, 3, kita akan membahas perspektif dari entrepreneur itu sendiri. Nah, jadi pembahasan kita pertama adalah mengenai mindset. Mindset seorang entrepreneur. Kenapa? Karena yang harus dibuka yang pertama kali memang mindset-nya dulu, gitu ya. Mindset dari biasanya kan orang-orang nih kalau sudah lulus ada banyaknya mostly people they want to work gitu ya. Jadi lebih bekerja ke orang lain, bukan membuat sebuah pekerjaan atau mendirikan sebuah perusahaan. Jadi otomatis yang harus ditanamkan terlebih dahulu adalah mindset entrepreneurship di kepala kita terlebih dahulu. Nah, apa itu entrepreneur? Gitu ya. Wah, pasti kalian sih sudah kalau disebutkan tokoh-tokoh entrepreneur pasti kalian sudah hafal lah ya. Sandiaga Uno di Indonesia, banyak entrepreneur lain. Sekarang yang lagi hits itu Elon Musk gitu dari Tesla dan lain-lain. Tapi menurut Hisrich sendiri, siapa sih seorang entrepreneur? Entrepreneur itu adalah individu yang bisa mengambil inisiatif gitu ya. Dia menggabungkan resource gitu ya secara efektif, secara inovatif, dan dia mau ambil resiko dalam keadaan yang tidak menentu gitu ya. Itu yang disebut dengan entrepreneur. Jadi dia inisiatif, dia bisa mengelola resource dan juga dia mau ambil resiko gitu ya di keadaan tertentu. Untuk menjadi seorang entrepreneur saat ini gitu ya ada beberapa catatan. Yang pertama dia harus bisa create prosesnya. Jadi create proses di sini kayak misalkan ide pasti banyak, tapi ketika itu dituangkan ke dalam sebuah aktivitas atau eksekusi, nah itu ada prosesnya itu dan harus bisa kita create. Yang kedua ada effort nih dan waktu gitu yang dibutuhkan. Jadi pada saat itu tuh tidak langsung simsalabim langsung jadi, tidak. Tapi memang ada waktu dan effort yang harus dikeluarkan individu tersebut. Yang ketiga,
reward-nya gitu ya. Menjadi seorang entrepreneurship itu ada reward nanti yang akan didapat. Terus ada resiko yang memang harus dihadapi dan itu memang harus diambil oleh entrepreneurs tersebut. Ini adalah nature of entrepreneurship. Jadi memang sudah selayaknya ataupun memang suatu kejadian yang memang biasa ada dalam entrepreneurship. Jadi kalau dikatakan nature, kalau salah satunya tidak ada, itu bukan kategori dalam entrepreneurship. Apa saja yang ada di lingkungan entrepreneurialnya itu adalah yang pertama opportunity atau peluang. Jadi kalau peluangnya tidak ada itu nggak bisa gitu ya, cuma dua. Jadi yang pertama opportunity nih, ada peluang untuk kita meng-create sebuah ide atau dia keadaan di mana wah ini butuh sesuatu nih gitu ya. Yang kedua ada thinking, jadi ada cara berpikirnya. Dan yang ketiga ada action untuk eksekusinya. Jadi ketiga ini memang harus menyatu. Kalau misalkan hanya, kita berpikir nih, saya mau bikin sesuatu, saya mau bikin aplikasi untuk ERT misalkan ya, penyediaan asisten rumah tangga. Gitu. Saya berpikir itu. Peluangnya ada nih, tapi nggak dilakukan, maka itu juga actionnya nggak ada, maka itu artinya dia bukan seorang entrepreneur begitu ya. Jadi memang hanya berpikir saja, bermimpi. Terus dia berpikir nih mau bikin gitu ya, dia lakukan actionnya, tapi memang pangsa opportunity-nya nggak ada, artinya itu nggak akan laku dan tidak bisa dieksekusi gitu ya. Jadi cuman thinking sama actionnya aja. Gitu ya. Terus misalkan dia ada opportunity-nya ada, terus dia lakukan tanpa berpikir, nah itu juga bisa fail. Gitu ya. Seperti itu. Jadi memang tiga-tiganya harus dan wajib ada. Entrepreneurial opportunities ini adalah situasi di mana barang, jasa, ataupun bahan bakunya sendiri dan organisasinya sendiri, gitu ya, maksudnya si perusahaannya bisa diperkenalkan dan dijual, di mana penjualan ini harus lebih besar dalam artian daripada cost of production. Artinya dia harus ada margin di situ. Action adalah bagaimana dia meng-create sebuah produk atau prosesnya sendiri dan melemparnya ke dalam pasar atau menjualnya ke pasar gitu ya. Nah, ini termasuk juga create organisasi yang agar dan arti organisasi ini adalah perusahaan gitu ya, agar perusahaan itu bisa establish, organisasi itu bisa establish. Entrepreneurial thinking, nah ini adalah proses mentalnya dari si individu, si entrepreneur tersebut gitu ya. Bagaimana dia memutuskan, bagaimana dia bisa mencari sinyal-sinyal bahwa ada peluang pada saat ini gitu ya. Dan juga apakah orang tersebut memang capable atau tidak, dan juga dia bisa membaca peluang yang ada untuk keadaan ataupun untuk seseorang sehingga peluang itu bisa digunakan atau dieksekusi gitu ya, melalui step by step yang dia ambil. Nah, hal ini ada prosesnya nih ketika misalkan kita akan menjadi seorang entrepreneur dan melakukan usaha. Ada entrepreneurial proses di mana di dalamnya ada aspek-aspek, minimalnya ada 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang itu sendiri. Dan apa yang harus dilakukan pada saat mengidentifikasi dan evaluasi peluang? Yang pertama adalah di-assess peluangnya, opportunity assessment. Yang ini. Yang kedua adalah dia create gitu ya. Opportunity-nya kira-kira bakal sejauh mana long term-nya gitu ya. Terus real and perceived value.
ini nilainya bakal real tidak, atau cuman misalkan tidak ada nilainya. Resikonya seperti apa, return-nya seperti apa nanti pengembaliannya. Terus ini yang paling penting, opportunity versus personal skill. Opportunity-nya ada, personal skill kitanya bakal mumpuni nggak? Dan goal-nya seperti apa? Kalau misalkan kita punya skill, opportunity ada, kita bisa langsung eksekusi. Bagaimana dengan skill-nya tidak meet dengan opportunity yang ada? Kita lihat sekelilingnya, resource-nya ada nggak yang mempunyai skill berdasarkan opportunity tersebut. Kalau ada, kita gather, gitu ya. Kita gabungkan. Oh, berarti ada nih skill-skill yang bisa memenuhi opportunity tersebut, tapi di luar, bukan di kita. Terus persaingannya gimana? Competitive environment-nya gimana? Itu juga harus diperhatikan. Nah, setelah diidentifikasi dan dievaluasi mengenai peluangnya, kemudian di-develop business plan-nya. Nah, ini adalah business plan output dari pertemuan kita untuk selama masa kuliah 1 semester. Jadi nanti endingnya kalian akan bikin business plan yang real, gitu ya, yang akan diserahkan ke saya. Jadi kalian siap-siap harus sudah membuat kelompok dari sekarang. Resource required-nya, gitu ya. Nah, kebutuhan resource-nya ada nggak tadi? Misalkan kita ada kebutuhan resource. Nah, seperti apa? Dijabarkan. Existing resource-nya ada nggak? Kalau nggak ada existing, berarti kita harus cari. Identifikasi antara resource gap-nya dengan variable supplier-nya gimana? Ada nggak untuk penyuplai kebutuhan bahan baku kitanya? Terus develop nih, gimana kebutuhan resource untuk akses dari si resource tersebut. Setelah ada peluang, diidentifikasi dan dievaluasi, setelah ada bisnis plan-nya, setelah ada resource-nya, baru nanti yang keempat itu manage enterprise-nya, atau manage bisnisnya, atau manage perusahaannya. Yang pertama kita harus tentukan style manajemennya mau seperti apa. Yang kedua kita harus tentukan faktor atau kunci variabel kesuksesannya seperti apa. Terus yang ketiga identifikasi problem sama potensial problemnya. Yang keempat implementasi sistemnya, dan yang kelima baru pengembangan develop strateginya. Jadi keempat inilah nanti yang memang kalian harus gabungkan gitu ya untuk menjadi sebuah usaha yang baru. Ini adalah entrepreneurial proses yang tadi saya sampaikan gitu ya. Bisnis plan-nya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara berpikir entrepreneurship dalam menghadapi berbagai situasi? Maka ada beberapa istilah di sini dalam membuat keputusan. Di antaranya ada struktural, bricolage, effectuation, cognitive, gitu ya, cognitive adaptability. Keempat ini adalah salah satu tugas nanti yang harus kalian kerjakan. Nanti akan saya sampaikan di akhir gitu ya. Ada 4 ini yang harus ingat-ingat. Bagaimana entrepreneur itu berpikir secara struktural? Struktural itu ada 2 nih. Ada superficial similarities dan ada structural similarities. Di sini di mana pemikiran basic gitu ya yang easy observe-nya itu dia di-match-kan dengan sama-sama elemen dari marketnya itu sendiri. Nah, yang structurally how entrepreneurs think ini kalian nanti buat penjelasannya berdasarkan materi yang saya kasih dan kalian kasih contohnya gitu ya di dalam tugas. Jadi ini akan saya lewati, kalian baca dan kalian jelaskan nanti di tugas di akhir.
termasuk contohnya. Selanjutnya adalah intensi dari apa yang harus dilakukan seorang entrepreneur. Ini adalah faktor motivasi yang bisa menginfluence si entrepreneur itu secara individu, gitu ya. Jadi ada self efficacy dan juga perceived desirability. Self efficacy ini dia secara personal, dia bagaimana mengeksekusi gitu ya prosesnya dan menimbulkan kepercayaan diri secara personal gitu. Jadi namanya juga self efficacy gitu. Jadi dari dalam diri sendiri. Kalau perceived desirability ini adalah individual di mana dia nggak favorable sama unfavorable gitu dalam evaluasinya. Nah ini biasanya membutuhkan dorongan dari pihak luar. Jadi menurut penelitian, untuk menjadi seorang entrepreneur sendiri, background dari pendidikan gitu ya, dan juga ada dari karakteristik gitu ya. Nah, pendidikan sangat mempengaruhi dalam dia menciptakan sebuah pekerjaan atau ingin menjadi entrepreneur seperti apa gitu ya di situ. Nah, di sini misalkan nih dia provide background about starting business. Artinya gini, orang yang lulusan dari SMA sama perkuliahan itu harusnya berbeda ketika dia akan menjadi seorang entrepreneur. Cara berpikirnya akan berbeda. Misalkan gini, ketika lulusan SMA, mungkin dia akan, saya akan cukup membuka warung di pinggir jalan atau keuntungan. Nah, ketika lulusan perkuliahan, dia akan berpikir, saya tidak akan membuka warung, tapi saya akan membuka perusahaan nih, atau membuka minimarket gitu ya, seperti itu. Jadi cara berpikir dalam starting bisnisnya sendiri berbeda. Nah, edukasi ini atau pendidikan ini juga membantu mendevelop communication skill dan problem solving skill dalam entrepreneurship. Saya rasa tidak hanya entrepreneurship ya, ketika communication skill sama problem solving ini memang gitu ya akan berbeda cara penyelesaiannya ketika orang yang memang dia sekolahnya hanya jenjang SMP, SMA dan juga perkuliahan gitu ya. Termasuk communication skill-nya. Terus di sini juga dengan adanya pendidikan itu dia bisa lebih luas opportunity-nya. Opportunity set itu artinya jaringannya gitu. Orang yang seharusnya orang yang dia perkuliahan dia jaringannya lebih luas dibandingkan orang yang lulusannya di bawah itu. Terus tidak selalu gitu ya memang dengan menentukan sebuah bisnis itu berdasarkan pendidikan ini. 1001 sih memang yang istilahnya gitu ya dia berpikir ya secara layaknya entrepreneur ketika dia tidak melalui proses pendidikan gitu ya. Jadi belum tentu juga sebenarnya kayak misalnya yang perkuliahan dia lebih baik dibandingkan yang di bawahnya. Gitu. Bagaimana kalau dari sisi usia? Dari sisi usia, berdasarkan penelitian yang dilakukan Hisrich bahwa entrepreneur itu memulai usianya umur 22 sampai 45. Ini adalah rentang usia orang mulai berpikir. Orang mulai berpikir apakah saya akan bekerja, melanjutkan bekerja atau memulai usaha. Kalian ada di mana nih gitu ya? Kalian ada di mana? Apakah sudah mulai berpikir untuk seperti itu atau belum? Nah, ini usia 25, 30, 35, 40 dan 45 ini adalah usia-usia rawan di mana dia harus biasanya berpikir apakah saya akan melanjutkan usaha atau saya akan mulai usaha atau dia sudah mulai jenuh gitu. Ini usia-usia rawan.
Biasanya untuk laki-laki itu dia mulai berpikir mulai ingin usaha itu biasanya ya, tidak semua berarti itu ketika awal usia 30-an dan sedangkan wanita itu pada saat dia menginjak 30-an pertengahan gitu ya, 30. Di umur 30 misalkan ketika mau ke 36 tengah-tengahnya, nah itu baru wanita tuh baru mikirnya di situ ketika ingin menjadi entrepreneur. Tapi ini adalah common, artinya memang kebiasaan. Belum tentu orang-orang ada yang luar biasa, artinya mungkin yang sudah dari umur 20 tahun dia sudah memulai, itu juga sama. Nah, histori pekerjaan juga mempengaruhi seseorang apakah dia akan terus bekerja atau dia berpikiran untuk membuka usaha baru atau berubah menjadi seorang entrepreneur. Keputusan untuk membuka usaha baru gitu ya biasanya dipengaruhi oleh satu, karena dissatisfaction with one job, artinya dia ada ketidakpuasan pada saat dia bekerja, akhirnya dia memilih untuk membuka usaha baru. Yang kedua adalah teknik dan experience gitu. Jadi technical skill sama experience-nya yang sebelumnya itu membuat dia saya mampu nih gitu ya. Akhirnya saya lebih baik membuka usaha baru dibandingkan saya kerja sama orang lain. Nah, itu juga dari keputusan untuk membuka usaha baru. Terus di samping itu juga ada managerial skill dan entrepreneur experience nih. Jadi dia mungkin punya pengalaman entrepreneur dan juga dia punya managerial skill-nya, sehingga dia memikirkan lebih baik saya membuka usaha baru saja gitu, dibandingkan saya bekerja. Atau ketika dia pernah punya experience mempunyai startup atau mendirikan startup gitu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah cara berpikir menjadi dia good predictor nih. Artinya gini, ketika dia sedang bekerja, tapi sebelumnya dia punya usaha yang memang fail gitu ya. Nah, ketika menghadapi sebuah opportunity, nah dia akan melihat, wah ini ada opportunity baru nih. Kayaknya saya memang harus masuk dan harus memanfaatkan opportunities tersebut. Nah, itu juga membuat dia sebagai good predictor bahwa oh saya harus di sini mulai membuka wirausaha. Nah, tidak hanya halnya seorang aktor ataupun kalian di kehidupan para remaja, biasanya ya kalian kan mempunyai model atau seseorang yang menjadi figur public figure yang menjadi apa ya role model kalian gitu ya, seperti itu. Nah, dalam entrepreneurship juga sama, kita harus mempunyai role model, yaitu adalah seseorang yang dijadikan sampel nih, tapi dari sisi entrepreneurship, di mana dia bisa sebagai orang yang untuk menginspirasi, menginspire kita, dan juga kita bisa jadi copyable gitu ya. Artinya bisa kita copy nih agar kita ikut sukses. Orang-orang tersebut bisa dari parents gitu ya, orang tua, atau family member ketika kakak-kakak misalkan oh dia sudah sukses, atau dari entrepreneur yang lain, misalkan dari Bapak Sandiaga Uno, atau misalkan dari Haritanu gitu ya, ataupun dari luar negeri misalkan Elon Musk gitu ya, ataupun yang lain-lain gitu ya. Nah itu. Nah, ini juga kesuksesan mereka ini dilihat sebagai katalis atau perantara untuk kita jadi seorang potensial entrepreneur gitu ya. Terus role model ini juga menjadi supportive capacity nih, bisa sebagai dia mentor gitu ya, bisa mentor buat kita untuk provide informasi, advice gitu ya, dan juga guidance. Selain itu juga entrepreneur itu butuh established connection gitu ya, yang dimana biasanya dengan adanya role model kita tahu nih oh orang-orang di sekitarnya, dan itu bisa dijadikan network gitu ya. Misalkan kalian mengidolakan sebagai entrepreneur Sandiaga Uno, nah kalian tahu orang-orang di sekitarnya nih, kalian akan berusaha untuk
mendekati orang tersebut dan juga berusaha untuk membuat networking di sana. Jadi role model ini bisa menjadi support system bagi kita dalam menjangkau impian kita di entrepreneurship ini atau dalam mendirikan usaha. Nah, selain itu juga ada support network-nya secara moral. Nah, ini adalah orang-orang yang memberikan secara psikologis itu support kita menjadi seorang entrepreneur. Orang-orang ini siapa saja gitu ya, bisa saja teman gitu ya. Jadi yang paling penting adalah orang yang dia mempunyai cheering squad. Jadi dia selalu menghibur kita, selalu memotivasi kita. Ini adalah orang yang penting untuk agar kita selalu tune up terus. Kan kita selalu up and down gitu ya, moody gitu. Kadang-kadang lagi nggak bagus moodinya. Nah, orang-orang seperti ini yang akan membantu secara psikologis meningkatkan motivasi kita. Teman kadang-kadang merupakan dia bisa menyampaikan advice yang lebih jujur gitu ya. Artinya itu juga bisa menjadi bahan kita sebagai atau dia dijadikan sebagai moral support network kita. Gitu. Dia kadang-kadang lebih mengerti dan dia bisa jadikan asisten si kita ketika misalkan kita butuh sesuatu gitu ya. Nah, biasanya moral support ini gitu ya, moral support ini dia akan lebih strong, lebih kuat bila dia itu memang linier, artinya bahwa orang tersebut yang menjadi supportnya adalah seorang entrepreneur juga. Dia akan lebih mengetahui keadaan dan lebih mengetahui kondisi kita dalam artian apa yang terjadi pada saat itu. Maka dia akan menjadi strong sources of moral support. Kalau tadi adalah moral support network, kalau ini adalah professional support network. Nah, kita diperlukan juga support network secara profesional, yaitu orang-orang yang bisa membantu kita dalam aktivitas bisnis. Nah, entrepreneur butuh kan, seorang entrepreneur itu butuh advice, butuh konsultasi gitu ya. Ini disarankan ada yang bisa menjadi dan profesional ini bisa kita jadikan sebagai mentor kita, bisa menjadikan bisnis asosiat kita, ataupun supplier, ataupun personal assistant atau personal affiliation, gitu ya. Nah, ini biasanya ketika sudah mereka nih profesional support ya, network kita tuh yang affiliate ke kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah di-embed nih, dalam artian memang ya bersama dengan dia, maka secara otomatis network dan interpersonal relationship-nya juga akan sama. Dalam artian kita juga akan bertambah karena dibantu oleh orang tersebut sebagai professional support. Oke. Nah, itu materi mengenai untuk awal ya, warming up dulu terkait entrepreneurial mindset gitu ya, mindsetnya. Jadi kalian bisa rubah dulu paradigmanya gitu ya, paradigma tentang entrepreneurship itu sendiri. Jadi kalian harus apalagi di masa pandemik seperti ini, kalian rubah pikirannya bahwa oh kita tidak mungkin nih ketika bukan tidak mungkin. Artinya kalau memang kemampuan kita pas-pasan ataupun saya kalau cari kerja susah misalkan ya, nah kita bisa membuka usaha sendiri gitu ya dari yang merintis kecil-kecil terlebih dahulu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau diam berarti ngantuk ya. Oke. Tidak. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada berarti kalian dikasih tugas ya. Tugasnya yang pertama, kalian lihat di layar gitu ya bahwa kalian buat kelompok dengan anggotanya 5 sampai 6 orang.
usahakan jangan sampai kurang dari jumlah ini gitu ya, karena saya tidak mau kalau misalkan tugas kelompok dikerjakan 1, 2, 3 orang, itu artinya bukan kelompok, jadi saya tidak akan terima. Jadi kalian buat kelompok, terus tadi saya sudah kasih di WhatsApp itu buku e-booknya. Jadi kalian baca halaman 3 sampai 5 mengenai Ewing Marion Kaufman. Ya. Nah, kemudian jawab pertanyaannya yang 1 sampai 6 ini. Jadi isi dari kasus tersebut apa? Kalian persingkat jadi 2 paragraf dan jelaskan nature of entrepreneurship yang ada pada kasus tersebut. Terus entrepreneurial prosesnya ada tidak yang dia alami? Kalian jelaskan. Terus bagaimana nih Ewing Marion Kaufman ini berpikirnya? Apakah secara bricolage, struktural, effectuation, cognitive adaptability, dan itu kalian jelaskan mengapa dia melakukan itu. Terus tunjukkan bukti-bukti bahwa dia memang seorang entrepreneur. Dan yang terakhir, tugas yang tadi mengenai 4 tadi, kalian jelaskan mengenai bricolage, effectuation, cognitive adaptability, dan masing-masing beri 1 contoh. Tugas ini disubmit di LMS paling lambat hari Senin tanggal 22 Februari jam 12 kurang. Jadi tidak ada perpanjangan waktu submit gitu. Artinya lewat dari situ tidak akan diterima. Nah, itu saja mengenai hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi terkait tugas? Sambil saya absen ya. Izin bertanya dulu boleh, Pak? Kenapa? Izin bertanya. Boleh. Nah, jadi kan itu kan tugasnya tuh ada 6 gitu ya, Pak. Nah, kan itu tugasnya secara kelompok. Nah, itu tuh per orang tuh ngirim ke LMS atau gimana, Pak? Oh, nanti yang kirimnya cukup 1 orang. Perwakilannya saja. Perwakilan aja gitu, Pak. Mau 6 yang ngirim silahkan, mau perwakilannya juga silahkan. Jadi saya anggap sih 1, kalau misalkan 1 orang sudah ngirim, berarti dianggap semuanya sudah mengirim. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Silahkan kalian tuliskan NPM dan nama lengkap ya di kolom chat sambil saya absen satu-satu. Ahmad Faidoni ada? Hadir, Pak. Oh iya, sebentar. Kalian buka dulu videonya. Jadi pada saat hadir tolong lambaikan tangan ya. Ahmad Faidoni pas kebetulan dibuka tuh ya videonya kelihatan. Pak, saya maaf Pak, kamera saya lagi rusak, Pak. Oke. Akbar Farihat. Mana Akbar? Saya, Pak. Oke. Alvan Fahrizal. Alvan, mana Alvan? Hadir. Mana? Sebentar. Oke. Andre Ramadan. Ini ya. Andre. Arya Komarudin. Arya, mana Arya? Arya tidak ada ya. Asep Saiful Anwar. Asep. Oke. Azril Ahmad. Hadir, Pak. Oke, ada itu. Zikri Khairullah. Zikri Khairullah, mana Zikri? Hadir, Pak. Oke. Fahmi Muhammad. Fahmi Muhammad. Oke. Fahmi Rangga Kusuma. Oke, ada Hadir, pas. Pak, ini Pak. Ferdi Wahyudi. Oke. Hadir. Ferry Riki. Ferry Riki. Ferry Riki mana? Ferry Rifki hadir, Pak. Oke. Fuad Aditya. Hadir, Pak. Oke. Fuji Aristanti. Fuji mana Fuji? Fuji nggak ada. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman mana Ibadur? Oke, nggak ada. Ilham Fitriadin. Ilham mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke.
Fajar Sodik. Jafar hadir, Pak. Fajar Sodik. Hadir, Pak, hadir. Ya, Pak. Oke. Kemal Prayuda. Kemal, mana Kemal? Muhammad Lindung. Muhammad Lindung mana? Oh, Kemal ada ya. Muhammad Hadir, Pak. Lindung. Hadir ini, Pak. Oke. Ya. Muhammad Maulana Ismail. Muhammad Maulana Ismail. Ada. Muhammad Rifki Rahmatullah. Hadir, Pak. Mana? Oke. Muhammad Rizky Rivaldi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Abdul Malik Fajar. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Torik Sulaiman. Oke. Muhammad Zidan. Hadir. Oke. Nur Fitriani. Oke. Nur Fitriani. Nurul Aulia Dewi. Hadir, Pak. Oke. Rahman Nur Hidayat. Rahman. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Rasid Mirsa. Hadir, Rasid. Pak. Mana Rasid? Hadir. Ini yang namanya zombie ini ya? Ini nickname-nya ya? Iya, Pak. Salah, Pak. Rian Maulana. Hadir, Pak. Mana? Oke. Rian Herdiana. Riana Herdiana. Mana Riana Herdiana ya? Riana Herdiana. Nggak ada. Ridwan Alwi. Nggak ada. Ridwan Alwi nggak ada. Risha Mutiarawati. Oke, pas di depan saya nih. Rizky Amelia. Rizky Amelia mana? Hadir. Oke. Rizky Setiadi. Rizky Setiadi mana? Rizky Setiadi. Nggak ada ya. Rian Aryansyah. Hadir, Rian. Pak. Mana? Oke. Sani Swandika. Sani Swandika mana? Hadir, Pak, hadir. Sani. Oke. Selsa Laila. Selsa mana? Selsa Laila. Nggak ada. Triadi Agung. Ini ada pas depan saya. Hadir, Pak. Triadi Agung. Oke. Yunus Ainal Yakin. Hadir, Pak. Oke. Ini sepertinya ada beberapa yang tidak ada namanya di sini ya. Yang belum disebut boleh namanya siapa saja? Avandi, Pak. Avandi. Sebentar, Avandi. Avandi dulu. Satu Avandi. Avandi. NPM-nya disebutin, Pak. NPM-nya udah ada di situ ya. Tadi Udah, di chat ya. Ya, Pak, udah, Pak. Oke. Siapa lagi? Ada lagi yang belum disebut? Ulil, Pak. Ulil. Ulil Amri ya? Ya. Tadi udah nulis NPM Udah, juga Pak. di chat. Udah. Ada lagi? Avandi, Ulil Amri yang belum disebut? Sudah ya? Cuman 2 orang ya? Tambahannya Avandi dan Ulil Amri. Oke. Terima kasih banyak. Mohon dibuka sekali lagi untuk videonya, akan saya screen capture ya. 2 kali. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan lihat due date-nya. Jadi tadi tambahannya ada 2 orang yang belum masuk absen, Avandi Sinaga sama Ulul Amri. Kalau misalkan ada yang terlewat, silahkan DM ke saya. Oke. Terima kasih kehadiran hari ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat mengerjakan tugas dan selamat mengikuti perkuliahan lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan chat room.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.